Halo guys, jumpa lagi di channel aku, Alma Zulfa. Tabir kelam dan yang paling menyeramkan telah kubuka kembali di Alma Zulfa Story episode kali ini. Di banyak rumah tua di Pulau Jawa masih ada sebuah benda yang disimpan dengan sangat hati-hati. Benda itu dipajang bukan sembarangan, tidak boleh dilangkai, bahkan dipercaya memiliki roh penjaga. Benda itu adalah keris. Bagi sebagian orang, keris adalah sebuah senjata tradisional. Namun bagi yang memahaminya, sejarahnya, keris adalah benda pusaka yang lahir dari ritual logam langka dan kepercayaan kuno yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dan asal-usulnya ternyata lebih misterius dari yang kita bayangkan. Sejarawan percaya keris sudah ada pada abad ke-9 di Jawa. Bukti paling awal adalah ditemukan di relief candi kuno seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Pada relief tersebut terlihat senjata pendek dan bentuknya mirip keris awal. Namun pada masa itu keris belum ada lekuk-lekukan seperti sekarang. Bentuk masih lurus, masih digunakan sebagai senjata jarak dekat, dan seiring berjalannya waktu, keris tidak lagi hanya senjata biasa. Ia berubah menjadi simbol status dan spiritualis serta kekuasaan. Keris tidak dibuat oleh pandai besi. Keris dibuat oleh yang disebut dengan empu. Empu dipercaya memiliki pengetahuan spiritual dan meteorologi yang sangat tinggi. Sebelum menempa keris, seorang empu biasanya mereka sering melakukan puasa, meditasi, dan juga ritual khusus. Logam keris juga tidak sembarangan. Banyak keris kuno yang dibuat dari campuran besi, baja, serta logam meteor. Campuran logam ini menciptakan pola yang unik pada bilah keris yang disebut pamor. Bagi masyarakat Jawa kuno, pamor bukan hanya pola logam, tetapi dipercaya sebagai tanda energi yang menentukan karakteristik keris tersebut. Dalam budaya Jawa dan Nusantara, keris sering dianggap memiliki isi atau energi spiritual. Beberapa keris dipercaya bisa digunakan untuk atau membawa keberuntungan, perlindungan, dan juga membawa energi tertentu. Karena itu, pusaka biasanya dirawat dan dirituali khusus. Misalnya, pada saat malam satu suro, pada malam itu banyak orang melakukan ritual dan jamasan pusaka atau keris. Keris dibersihkan dengan air bunga, minyak tertentu, dan juga doa. Tujuannya bukan hanya untuk merawat bilah keris, tetapi juga untuk menjaga energi keris itu agar tetap berada di keris itu. Salah satu keris yang terkenal adalah keris Empu Gandring. Keris ini dibuat oleh seorang empu bernama Empu Gandring. Namun keris tersebut belum selesai ditempa ketika seorang bangsawan yang bernama Ken Arok memaksanya untuk memberikannya atau menyerahkannya. Karena marah, Empu Gandring pun mengutuk keris itu. Konon keris itu akan menewaskan 7 orang berserta pemiliknya. Legenda ini menjadi kisah yang sangat populer dan dalam sejarah Jawa dan memperkuat sejarah keris dan kepercayaan bahwa keris bukanlah hanya senjata untuk perang, melainkan senjata ataupun benda pusaka yang harus kita rawat. Hari ini keris sudah tidak lagi digunakan sebagai senjata perang, namun bagi banyak orang di Indonesia, keris tetap dianggap sebagai pusaka yang penuh makna. Sebagian melihatnya hanya sebagai karya logam yang luar biasa, sebagian lagi percaya dalam keris tersebut masih ada energi masa lalu, dan mungkin itulah yang membuat keris berbeda dari senjata yang lainnya. Ia bukan hanya senjata, tetapi warisan sejarah yang masih menyimpan misteri. Oke guys, Sobat Mazul, mungkin itulah tadi salah satu sejarah dari keris. Mungkin kalau aku masih ada kesalahan dalam bercerita, bisa kalian benarkan di kolom komentar. Dan kalian juga bisa request untuk keseruan video selanjutnya. Baik, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Lestarikan terus seni budaya Indonesia dan Nusantara. Dan salam Mazulovers.